Seluruh sahabat sholatnya khusyuk. Kalau dia udah sholat Pak, udah terbang ruhnya. Mi'raj mereka. As-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj orang beriman. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maksud sholat apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam sholat kita berjamaah, di luar sholat berjamaah lah, jangan sendiri-sendiri. Di dalam sholat kita hati tundukkan kepala kita, pandangan kita dalam sholat. Di luar sholat jangan jalalatan mata. Di dalam sholat taat kepada imam, di luar sholat taat kepada pimpinan. Di dalam sholat kita tawadhu, letakkan kepala di lantai. Di luar sholat jangan sombong. Di dalam sholat kita salam kanan, salam kiri. Di luar sholat absus salam, tebar salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Ini amalan diajarkan Nabi. Selama 40 hari dia menjaga takbiratul ula bersama imam. Imam takbir dia di belakang, tak masbuk satu waktu pun. Siapa yang sholat selama 40 hari kata Nabi tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah bebaskan dia dari dua perkara, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahanam dan dijauhkan dari sifat munafik. Begitu mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak melangkahkan kakinya kalau tak melihat jejak Nabi di depan. Main sahabat Pak. Mereka kalau menghidupkan sunnah itu nggak pakai mikir-mikir Pak. Apa yang mereka lihat sami'na wa ta'ala. Dia lihat ra'aitu wa sami'tu. Dia lihat dan dia dengar. Sahabat berjalan dengan Nabi, di depan ada pohon tumbang. Lalu Nabi merundukkan kepala di sana. Sahabat ikut di belakang merundukkan kepala. Beberapa hari kemudian sahabat tadi berjalan sendirian. Tahu-tahu pohon tumbang tadi sudah dibersihkan dari jalan. Sahabat ingat kemarin Nabi SAW merundukkan kepala di sini. Tak ada pohon, dia tetap merundukkan kepala. Kenapa Nabi merundukkan kepala? Sayyidina Umar dia targib itu Hajar Aswad. Sebelum dia mencium Hajar Aswad dikatakan, hai batu hitam, hai Hajar Aswad, engkau makhluk, engkau di batu. Demi Allah, kalau aku tak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tak akan pernah mencium. Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena Nabi mencium. Sayyidina Ali memegang segelas susu di depan jendela rumahnya. Lewat sahabat, wahai Ali, apa yang kau lakukan? Aku pernah melihat Nabi memegang segelas susu di depan pintu rumahnya, dan aku pun melakukan itu. Itu aja. Mulai hari ini periksa Pak, Bapak berdiri depan cermin, lihat mana sunnah Nabi yang belum. Oh, sebelum tidur pakai cila, kumis dipendekin, pakai siwa, yang belum ada jenggot pakai jenggot, yang bisa pakai ada yang geli ya, kalau nggak salah istighfar aja, cukur tuh jenggot yang air mata. Astagfirullah ya Allah, ini sunnah Nabimu tapi aku cukur, astagfirullah, ampun ya Allah. Jangan cukur dengan kesombongan. Pas nyukur jenggot, aku yang paling ganteng di masjid. Nggak boleh. Ya Pak, apalagi lihat orang berjenggot dihina-hina, dia aja nggak boleh. Siap ya? Bagaimana cara mendapatkan? Banyak-banyak dakwah kan pentingnya sunnah. Kalau lihat orang minum tangan kiri, bisikan telinga Pak, jangan kanan. Karena kalau depan orang kita mempermalukan orang Pak. Hati-hati juga Pak menasihati orang Pak. Kalau antum menasihati orang depan orang banyak, itu menjatuhkan marwahnya dia. Kalau menasihati orang itu dengan empat mata, Pak, tadi minum tangan kiri Pak. Ah mana, nggak ada kan? Orang nggak sadar karena udah puluhan tahun dia minum tangan kiri, itu jadi habit, kebiasaan buruknya dia. Biar dia nggak marah, ente foto diam-diam. Pak ini Pak, oh iya ya. Siap. Dakwahkan pentingnya sunnah. Kemudian kita latihan menghidupkan sunnah. Dan yang paling penting hati berdoa kepada Allah, ya Allah beri aku hakikat sunnah. Itu yang pertama, sifat-sifat yang pertama. Yakin kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu'. Seluruh sahabat salatnya khusyuk. Kalau dia udah salat Pak, udah terbang ruhnya. Mi'raj mereka. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maksud salat apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam salat kita berjamaah, di luar salat berjamaah lah, jangan sendiri-sendiri. Di dalam salat kita hati tundukkan kepala kita, pandangan kita dalam salat. Di luar salat jangan jalalatan mata.
Di dalam sholat taat kepada imam, di luar sholat taat kepada pimpinan. Di dalam sholat kita tawadhu, letakkan kepala di lantai. Di luar sholat jangan sombong. Di dalam sholat kita salam kanan, salam kiri. Di luar sholat absus salam, tebar salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Ya Pak ya. Jadi hukum menjawab salam itu kata Ustaz Abdul Somad 3. Ada wajib, fardu. Pak, wajib Pak. Assalamualaikum, sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Dan ada salam yang tidak boleh dijawab, haram hukum menjawabnya. Salam siapa? Salam imam Pak. Yang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jangan waalaikumsalam Pak Imam. Jangan Pak. Batal sholat. Itu nggak boleh dijawab Pak ya. Dan ada salam yang kita tidak ingin dijawab. Salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kabur kita Pak. Nah, itu nggak boleh ya. Dia hukum salam. Absus salam. Salat. Paham Pak ya? Jadi kalau ada orang maksiat, ajak dia sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dia hilang maksiatnya. Nah, maka sholat yang paling penting. Sholat itu seperti kepala pada badan. Pak, Nabi yang katakan sholat seperti kepala pada badan. Sholat inilah yang pertama dihisab di yaumil mahsyar. Baik sholat, baik seluruh amal. Rusak sholat, rusak seluruh amal. Maka nanti apa yang akan kita hadapkan kepada Allah Pak? Kalau seandainya antum sholat subuh jam 7, sholat subuh waktu duha, terus doa sama Allah, ya Allah beri aku surga. Mungkin gak Pak? Itu antum bawa duit 300.000 pergi ke dealer Mercy, Pak mau beli mobil, bekal kurang 30 juta aja gak cukup Pak. Jadi kalau kita ingin surga, perbaiki sholat, perbaiki amal. Karena sholat itu miftahul jannah, kunci surga. Teman saya bikin masjid banyak, di mana-mana masjidnya. Dia bangun masjid tapi dia tak sholat. Bro, aneh udah bangun masjid banyak, bagus Bang, antum punya banyak istana di surga, tapi aneh gak sholat. Ente lihat dari neraka itu ke rumah. Ya bila masuk, rumahnya banyak di sana, tapi masuk gak bisa, akses gak ada. Iya Pak ya. Maka tolong ibu-ibu percikan air di wajah suamimu, bangunkan dia sholat malam. Sungguh malang nasib seorang wanita yang punya suami kalau sholat subuh suaminya di rumah. Nabi katakan 2 waktu sholat isya dan subuh berat bagi orang munafik. Kalau saja mereka tahu fadilah sholat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan merangkak-rangkak datang di atas tanah. Maka ciri-ciri orang mukmin itu apa Pak? Sempurna 40 hari minimal Pak. Ini amalan diajarkan Nabi. Selama 40 hari dia menjaga takbiratul ula bersama imam. Imam takbir dia di belakang, tak masbuk satu waktu pun. Siapa yang sholat selama 40 hari kata Nabi tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah bebaskan dia dari 2 perkara, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahanam dan dijauhkan dari sifat munafik. Syaratnya apa? 40 hari Pak. Bapak harus coba itu sebelum mati Pak. Saya dan teman-teman Pak, seringkali kita i'tikaf di masjid 40 hari nggak keluar rumah, nggak keluar masjid, matikan handphone. Kita tunggu waktu-waktu sholat. Karena kalau nggak dikhususkan waktu mustahil, apalagi tinggal di Jakarta Pak. Keluar sebentar kena macet, tinggallah takbiratul ula. Saya sering tanya sama takmir masjid, antum pernah ngamalin hadis ini nggak? Padahal dia udah di masjid tinggalnya Pak, tetap dia ketinggalan. 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Usahakan ini sebelum mati. Siap insyaallah Pak ya. Bapak di sini aja masjid kalau nggak mau jauh-jauh. Tapi kalau bosan pindah-pindah masjid. 3 hari di masjid ini, 3 hari di masjid ini, 3 hari di masjid ini. Berarti kalau 40 hari 13 masjid. Jumpa 13 imam masjid, 13 ulama, menjumpai beberapa orang guru baru. Kalau ketemu orang-orang muslim di sana, menemukan saudara-saudara baru di sana. Kita luangkan masa. Ya. Itu yang kedua. Sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'azikir. Ilmu yang diiringi dengan zikrullah. Ilmu tanpa zikir zulumat, kegelapan. Hari ini banyak Pak, orang ketika dia mabok, ketika dia jadi preman, dia cium tangan ulama, ketemu habaib cium tangan minta doa. Mulai ta'lim, mulai ngaji, ulama dia kafirkan. Nah, ini orang berilmu tapi gak berzikir Pak. Ilmu tanpa zikir itu kegelapan Pak. Ilmu harus diiringi dengan zikrullah. Tawadhu kita kira. Ya, ilmu seperti air kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Ketika kita merasa bodoh, Allah tambah terus ilmu. Tapi ketika merasa sudah pintar, Allah nggak tambah lagi ilmu, habis sudah. Kata Buya Hamka rahmatun alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Kalau hari ini ada orang yang dia aja benar, orang salah semua Pak, itu tanda sedikitnya guru dia, tanda sedikitnya kitab yang dia baca, tanda sedikitnya majelis yang dia kunjungi. Kita nggak boleh fanatik sama ustadz Pak. Jadi Sulaiman ini deputi sendal ulama, saya bukan ulama Pak, banyak yang lebih hebat lagi.
Tapi meskipun bukan ulama, ada perkataan saya mungkin yang baik yang bisa diamalkan. So, dalam profesi saya Pak, ini hari-hari tidak berhenti-henti orang mencaci maki. Dua pendapat tentang musik. Sebagian ulama mengharamkan bukan karena mereka keras, tapi karena mereka hati-hati. Sebagian ulama membolehkan untuk maslahat dakwah, bukan karena mereka lembek, tapi karena mereka melihat ada maslahat. Ada juta berjuta umat Nabi yang tak mau datang ke majelis ilmu, yang harus didekati ke sana oleh para musisi, oleh para orang-orang yang bekerja seni. Ini khilafiyah. Jangan antum cari mana yang paling benar, nanti gontong-gontong pukul-pukulan nih umat. Antum gak mau dengar musik, tutup kuping, sudah selesai. Doakan teman-teman musisi yang berdakwah. Opik saya dan teman-teman, ya Allah ampunkan diri Sulaiman, jangan dibilang diri siluman. Saya dicaci maki terus Pak Bib. Diri siluman itu subhan itu apa itu? Wah, dicoret-coret muka saya di internet. Takutlah kalian kepada Allah. Coba baca di komentar di YouTube tuh, video DSAS itu. Ratusan komentar orang mengatakan, Pak, saya dulu Kristen, gara-gara dengar lagu ini saya masuk Islam. Saya dulu Buddha, saya gara-gara lagu ini masuk Islam. Saya dulu pengedar narkoba, saya dengar lagu ini masuk Islam. Ini wasilah, ini jembatan. Dulu Wali Songo menggunakan ini strategi untuk mengajak orang kepada Allah. Tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan, bukan dengan peperangan, dengan pendekatan sosial budaya. Udahlah, kalau kalian udah levelnya tinggi, udah sibuk dengan Al-Quran sepanjang hari, gak ada waktu dengar musik, respect. This is level very luar biasa. Saya salut Pak. Saya kalau ada teman saya gak dengar musik, saya cium kakinya Pak. Ini wali Allah pasti ini. Tapi kalau dia mulai mencaci maki, saya bilang sampah kamu. Kau caci maki itu Opik, kau caci maki itu Almarhum Uje, caci maki itu Maher Zaid. Maher Zaid itu udah datang langsung kepada Syekh Yusuf Qardawi Pak. Dia minta fatwa tentang lagu insyaallah. Insyaallah dia katakan asal. Ini baik. Sampai beliau bikin satu kitab babul musik, fikih musik. Bacalah itu, sehingga kau tak lagi mencaci maki khilaf. Itu khilaf itu dua-duanya benar. Ada ulama yang punya dalil. Kau pilih yang mana yang paling benar dan terus berlangkah sampai berjumpa dengan Allah. Doakan saudara muslim. Jangan kau hina, jangan kau masukkan dia ke neraka jahanam. Ini orang belum mati udah masuk neraka Pak. Allahu Akbar. Iya Pak ya. Itu benar Pak, musik haram itu benar Pak. Ketika azan berkumandang. Betul, saya setuju. Ketika lagi sholat main musik haram. Ataupun saya lagi ngaji ente gitar-gitar aja. Digebukin masa antum. Iya Pak. Baca Al-Quran pun bisa haram hukumnya kalau dibaca di dalam toilet, bukan pada tempatnya. Makanya orang berilmu paham, setiap perintah ada waktunya, setiap perintah ada tempatnya. Ada waktunya, ada tempatnya. Dulu saya main musik 8 jam setiap hari. Sekarang 8 jam mungkin setiap bulan. Itu pun nggak sampai kadang-kadang. Pengen mengajak teman-teman di Nata Reza. Itu viewer di YouTube-nya puluhan juta orang nonton. Dia sholat 5 waktu. Sholat dia. Kata Imam Ghazali, selama satu orang itu masih sholat dan sujud menghadap kiblat, fokus dia menghadap Ka'bah. Jangan pernah sekalipun kalian mengatakan kafir kepada mereka. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Paham Pak ya? Itu sifat sahabat yang ketiga, ilmunya tinggi Pak. Yang keempat, ikramul muslimin, dia muliakan saudara muslimnya. Tak sempurna iman kalian kata Nabi sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Pak, kalau kalian tak cinta sama saya, tak pengen saya masuk surga, berarti kalian bukan saudara, bukan beriman. Cinta, pikirkan nasib akhirat saudara kita, letakkan diri di bawah rumput, berikan hak saudara muslim kita. Hak kita minta sama Allah, memberi kepada makhluk meminta hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Anjir kan? Ini orang tua saya lebih baik dari saya, ini orang tua saya. Tapi orang tua saya, mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Jangan sekalipun merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Diharamkan mencium bau surga. Dan sifat sahabat yang kelima apa? Tasihun niat, ikhlas. Luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Dan yang keenam, sifat sahabat dakwah wa tabligh. Dia suka berdakwah dan menyampaikan agama. Meskipun satu ayat dia tahu disampaikan, balighuni walau ayat. Abu Bakar hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang.
Kan dia sampaikan ilmunya, sampaikan keyakinannya. Sekarang kita udah berapa orang masuk Islam di tangan kita, Pak? Ada kan? Udah berapa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Syekh Muhyiddin Chisti mengislamkan 9 juta orang dengan tangan beliau, berjalan kaki dari Pakistan ke Bangladesh. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa, puluhan juta orang masuk Islam sama mereka. Syekh Burhanuddin Pak dari Aceh sampai ke Bengkulu sana dia Islam Pak. Dia meninggal di Ulaan, di Periaman. Sekarang waktu kita, Pak, hidup kita tak lama. Berapa orang yang sudah kita Islamkan? Dan tak satu orang pun yang saya jumpai kecuali saya akan sampaikan di telinga dia, la ilaha illallah. Maka jadikan dakwah ini sebagai kerja utama kita. Dakwah adalah umul fardhu, ibu dari segala amalan. Orang sholat belum tentu berdakwah, orang zikir belum tentu berdakwah, orang haji belum tentu berdakwah, tapi orang dakwah pasti sholat. Orang azan, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia panggil orang azan, tak datang orang satu orang pun. Kira-kira muazin sholat sendirian apa pulang? Kata muazin ini orang kampung kafir semua, jangan-jangan aku pulang katanya. Nah, itu muazin gila, Pak, sakit otak dia. Dia azan tak ada orang datang, dia pasti sholat sendirian, ya. Karena siapa yang pertama kali akan dapat dari manfaat dari dakwah adalah diri kita. Dakwah itu orang lain adalah sarananya, diri kita adalah sasaran. Sepertinya untuk orang, padahal untuk diri kita. Maka hadirin sekalian, ajak sebanyak mungkin orang kepada Allah. 1 orang saja yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Semua saya jadi dakwah, Pak, tidak iya. Bapak berangkat ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cari duit sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Sebarkan agama. Semoga Allah beri kita paham semua, hadirin sekalian, dan Allah terima kita, ampunkan semua dosa-dosa kita, dan istiqomahkan kita dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Dan 6 sifat sahabat yang ada pada diri kita. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 2 kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah taala menyiapkan 2 tempat, dan di dunia Allah taala telah menjadikan 2 jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kehadiran manusia di dunia, hadirin sekalian, bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Penderitaan yang dialami di dunia betapapun beratnya hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaan yang dirasakan bagaimanapun mewahnya hanyalah sementara saja. Kehidupan di dunia walaupun miliaran tahun lamanya suatu hari pasti akan berakhir. Karena Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya di akhirat. Karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya.